Selamat pagi Bu Christine dan teman-teman. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai peran tumbuhan dalam mencegah erosi. Kelompok kami beranggotakan Angela absen 2, Idra absen 5, Dave absen 10, Maria absen 23, Niken absen 27, Steven absen 29, dan Trisha absen 30. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini yaitu 1. Botol plastik bekas, 2. Gelas ukur, 3. Papan kayu, 4. Sekop kecil, 5. Gunting, 6. Paku, 7. Kertas label, 8. Spidol, 9. Tanah, 10. Rumput, 11. Air, dan yang terakhir daun-daun kering. Langkah pertama, potonglah 3 botol besar plastik bekas menggunakan gunting dengan hati-hati, seperti berikut. Potonglah 3 botol plastik kecil pada bagian tengahnya. 3 botol plastik tersebut akan digunakan sebagai botol penampung. Pakulah botol penampung di meja percobaan. Kemudian, kita akan mulai mengisi masing-masing botol sesuai dengan medianya. Pada botol pertama, isi dengan tanah dan tanamkan dengan rumput. Pada botol kedua, isi dengan tanah saja. Pada botol ketiga, isi dengan tanah dan daun kering. Letakkan botol yang berisi tanah pada sebuah penyangga. Atur papan dengan kemiringan tertentu dan upayakan agar botol-botol tidak berjatuhan. Siramlah 3 botol dengan air sebanyak 200 ml. Usahakan agar alirannya deras, bukan secara perlahan-lahan. Lalu, kita amati jumlah air dan keadaan air yang tertampung dalam botol penampung dengan cermat dan teliti. Lalu, kami akan melanjutkan jawaban kami dari hasil diskusi kami untuk pertanyaan dari buku Intan Pariwara. Pertanyaan pertama, berdasarkan percobaan di atas, apakah volume air dan keadaan air yang tertampung dari botol A, B, dan C sama? Jika tidak, apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Botol yang kami pakai di sini ada 3, yaitu botol yang berisi rumput dan tanah, tidak berisi rumput tetapi ada tanahnya, dan 1 botol lagi yang berisi daun dan tanah sebagai variasi. Berdasarkan percobaan, volume air dan keadaan air yang tertampung dari botol A, B, dan C tidak sama. Hal tersebut terjadi karena pada botol A hanya memiliki tanah atau hanya berisi tanah, dan tidak ada penahannya. Dalam percobaan ini adalah yang dimaksud yaitu akar. Karena tidak ada akar ini menjadikan banyaknya tanah yang jatuh ke gelas karena tergerus air, sehingga kondisi air menjadi lebih keruh, atau maksudnya adalah kondisi air yang sudah dituang atau air hasilnya. Untuk volume airnya sendiri, pada botol A volume airnya bertambah karena banyaknya tanah yang terkikis sehingga menambah volume air. Sedangkan pada botol B, terdapat akar tumbuhan yang mengikat tanah sehingga tanah yang jatuh ke gelas penampung lebih sedikit. Kondisi air di kelas B atau di gelas B ini lebih jernih dibandingkan gelas A karena ada akar yang mengikat tanah sehingga tidak banyak terkikis.
Sehingga volumenya ini yang mengalir juga lebih sedikit daripada botol A, karena air yang dituang terserap oleh akar dan tanah. Sedangkan pada botol C yang merupakan tambahan, kami dapat menyimpulkan bahwa jika air dituang dengan kecepatan tinggi, maka erosi tanah akan semakin banyak atau besar. Air yang mengalir dengan kecepatan tinggi akan membawa material tanah yang longgar atau kurang stabil dan menyapu permukaan tanah dengan kekuatan yang besar, sehingga menyebabkan tanah terkikis. Jika air dituangkan dengan kecepatan sedang, maka erosi tanah akan terjadi lebih sedikit dibandingkan dengan air yang dituang dengan cepat. Air yang mengalir dengan kecepatan sedang masih memiliki kemampuan untuk mengangkut material tanah, namun erosinya tidak sekuat saat air dituangkan dengan kecepatan tinggi. Air dituangkan dengan lambat, maka erosi tanahnya akan kecil atau paling kecil. Air yang mengalir dengan kecepatan lambat tidak memiliki kemampuan untuk membawa material tanah yang berat atau besar. Hal ini biasanya hanya akan menyebabkan bentuk tanah atau tekstur tanah menjadi lebih lembut. Pertanyaan kedua, berdasarkan percobaan tersebut, manakah botol yang dapat menyimpan air lebih banyak? Botol yang dapat menyimpan air lebih banyak adalah botol B, yang terdapat akar tumbuhannya. Hal tersebut terjadi karena akar dari tumbuhan botol B dapat mengikat air dalam tanah sehingga dapat menyimpan air lebih banyak. Sedangkan pada botol A, air yang dapat mengalir lebih mudah karena tidak terikat atau tidak ada penahan oleh akar dari tumbuhan. Pertanyaan ketiga, bagaimana keadaan air yang tertampung dari botol A, botol B, dan botol C? Keadaan air yang tertampung pada botol A adalah paling banyak tanah yang tergerus. Keadaan airnya paling keruh dan volumenya lebih banyak daripada volume awal karena tidak ada penahan tanah. Lalu pada botol B, tanah yang tergerus lebih sedikit dibandingkan dengan botol A. Warna airnya sedikit lebih jernih dibandingkan botol A dan volumenya lebih sedikit daripada volume awal karena ada akar serta tanahnya yang menyerap. Lalu pada botol C, tanah yang tergerus tidak terlalu banyak dan volumenya sama dengan air yang dituang, sebab air yang dituang dengan lambat sehingga airnya itu menyerap ke dalam tanah. Pertanyaan keempat adalah, apakah peranan tumbuhan dalam mencegah terjadinya erosi? Tumbuhan berperan sebagai pengikat tanah sehingga tanah tidak tergerus dengan air yang dituang. Salah satu bagian tanah, atau pada bagian tumbuhan itu terdapat akar, yang dapat mengikat tanah sehingga lebih kuat dalam menahan erosi. Lalu pertanyaan kelima adalah, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil percobaan erosi tanah dengan rumput dan tanpa rumput, dapat diambil kesimpulan bahwa tanah yang tertutupi oleh rumput cenderung memiliki tingkat erosi yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang tidak tertutupi oleh rumput. Menurut kelompok kami, hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah rumput memiliki akar yang menyebar di dalam tanah, yang dapat membantu menjaga stabilitas tanah. Akar-akar rumput dapat mengikat tanah dan mencegah terjadinya erosi akibat aliran air yang dituang dari gelas. Faktor kedua yaitu rumput dapat mengurangi kecepatan aliran air dan menyebarkan air secara merata pada permukaan tanah, sehingga volume air yang tererosi akan lebih sedikit. Lalu faktor ketiga adalah tanah yang tidak tertutupi oleh rumput lebih mudah tererosi, karena aliran tanah tidak memiliki perlindungan. Lalu kami juga mendapatkan kesimpulan untuk percobaan tambahan kami yaitu pada botol C yang menggunakan daun, yaitu jika air dituang dengan cepat, erosi tanah akan semakin banyak. Sedangkan jika air dituang dengan lebih lambat, erosi yang terjadi akan lebih sedikit.